Ya, halo, selamat pagi pemirsa. Langsung dari Studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo hadir kembali dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas dengan kinerja ekspor Indonesia yang masih dalam tren positif meskipun harga komoditas di pasar internasional yang menjadi andalan ekspor Indonesia tengah mengalami penurunan. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, surplus neraca perdagangan yang mencapai 5,76 miliar dolar di sepanjang Agustus 2022 tidak lepas dari tingginya kinerja ekspor. BPS mencatat ekspor mampu mencapai 27,91 miliar dolar Amerika atau tumbuh sekitar 9,17% di tengah tren penurunan harga komoditas global. Surplus neraca perdagangan yang mencapai 5,76 miliar dolar sepanjang Agustus 2022 tidak lepas dari tingginya kinerja ekspor yang secara bulanan mampu tumbuh 9,17% di tengah tren penurunan harga komoditas. Sepanjang Agustus 2022, BPS mencatat ekspor mampu mencapai 27,91 miliar dolar atau tumbuh 9,17%. Ekspor tersebut berasal dari komoditas ekspor non-migas yang tercatat naik 8,24%. Sementara ekspor migas tercatat tumbuh 25,59%. Secara bulanan, seluruh sektor mengalami peningkatan kecuali pertambangan, di mana sektor yang meningkat terbesar adalah industri pengolahan yang menyumbang 19,79 miliar, sektor tambang 5,95 miliar, dan sektor migas 1,72 miliar. Peningkatan ekspor non-migas yang sebesar 26,19 miliar US dollar ini meningkat 8,24% dibandingkan dengan Juli 2022 secara mantuman. Di sana juga ada misalnya untuk migasnya ini meningkat 25,59%. Berdasarkan negara tujuannya, Tiongkok menjadi pangsa pasar ekspor terbesar, mencapai 6,16 miliar dolar atau 23,5%. Diikuti Amerika Serikat 2,59 miliar dolar atau 9,87% dan India 2,47 miliar dolar atau 9,44%. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali dan mencoba untuk berkomunikasi melalui Zoom bersama dengan Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor. Ya, halo Pak Handito. Ya, selamat pagi Mas. Baik, sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas Pak Handito? Iya, jelas. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan kembali, kita review lagi nih bagaimana dengan kinerja perdagangan Indonesia begitu. Surplus terjadi dalam 20 bulan terakhir begitu. Anda melihat bagaimana sebenarnya? Apakah strategi yang tepat atau karena tadi memang lebih kepada windfall dari komoditas kita? Ya, tadinya memang seperti windfall gitu ya. Tapi sekarang harga komoditi turun, kita juga masih tetap jalan terus gitu. Menurut saya ini sebuah prestasi yang bagus, luar biasa. Ini juga dikasih selamat juga dibuat Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan yang begitu masuk sebagai Menteri Perdagangan terus bisa mempertahankan ekspor Indonesia yang sekarang menurut saya sekarang ini sudah masuk kepada perbaikan struktural. Fundamentalnya bagus gitu ya. Industri pengolahan jalan, produk-produk pertaniannya juga bertambah. Baik itu juga manufaktur yang teknologi, elektronika juga mulai masuk. Ini sebuah perkembangan bagus menurut saya. Ya. Jadi kalau sudah 20 bulan positif itu bukan windfall lagi. Ini kita harus jaga. Tapi memang kita juga nggak bisa hanya sekedar bersyukur doang. Harus melakukan usaha-usaha supaya ini bisa tumbuh terus berkelanjutan. Gitu. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi fundamental begitu untuk kinerja ekspor, apa yang saat ini menjadi penopang? Kalau Anda katakan windfall sudah mulai ada normalisasi dari harga komoditas di pasar internasional yang menjadi andalan kita begitu ya. Ada dari CPO, kemudian batu bara. Apa yang Anda melihat ini menjadi next-nya untuk kinerja ekspor kita? Nah, kita juga melihat bahwa beberapa produk kita ini sudah punya daya saing yang baik ya. Sudah mulai tumbuh. Jadi bukan karena sekedar harga naik,
itu naik, tetapi tidak punya daya saing. Nah, ini tentu saja didukung, ditopang oleh pelaku-pelaku usahanya, eksportirnya, perusahaan-perusahaan produsennya. Nah, ini merupakan sebuah hal yang harus diteruskan. Ini kolaborasi antara seluruh unsur pemerintahan di Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Perikanan, dan selanjutnya ini pertambangan, ini semuanya harus dilakukan. Karena kalau kita bicara peningkatan daya saing, maka haruslah dikerjakan sebagai sebuah kolaborasi bersama. Dan jangan lupa pelaku usahanya. Kita juga sekarang bersyukur mulai banyak pelaku usaha baru yang kelas menengah masuk, mudah-mudahan yang kecil juga masuk. Nah, kalau kita sudah seperti itu, maka ekspor kita bisa tumbuh berkelanjutan. Baik, tapi kalau kita cermati dengan kondisi global, kita tahu ini ancaman inflasi, stagflasi, kemudian perang yang tidak berujung, ini kan memang berdampak yang signifikan begitu. Apakah nantinya akan mempengaruhi negara-negara tujuan ekspor kita yang biasa menjadi tujuan tradisional kita, atau kita sudah berhasil nih Pak mencari substitusi nih kalau kita bicara mengenai negara tujuan ekspor Indonesia? Ya, ini ada tren yang saya lihat sangat positif. Kita semakin besar ekspor kita ke China. Kita tahu bahwa China menjadi inilah boleh dikatakan lokomotif ekonomi dunia, ya kan? Yeah. Dan kalau kita sudah berhasil mendongkrak ekspor kita ke China dengan bagus seperti sekarang, itu sebenarnya sebuah shifting juga. Selama ini kan ekspor kita bersyukur ke Amerika bagus gitu. Sekarang sepertinya ke China pertumbuhannya lebih besar. Ini langkah yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menggarisbawahi pelaku usaha kita ini sekarang sudah makin lincah bermain di pasar China, namun juga didukung oleh adanya investasi dari China ke pasar Indonesia, ke perekonomian Indonesia ya, sehingga juga memperlancar ekspor kita ke China. Nah, ini gerakan bagus. Nah, tentu saja daerah tujuan yang sudah makin menguat di China ini harus dirawat melalui sebuah kolaborasi yang utuh ya antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha gitu. Tetapi saya lihat juga India juga kontribusi juga semakin besar buat Indonesia gitu ya. Nah, ini juga kan boleh dikatakan meskipun kita sudah lama punya hubungan baik dengan India, ini sebuah angin segar sebenarnya. Kita perlu mengoptimalkan hubungan dengan India. Dan ini dua-duanya kan negara Asia gitu, yang lagi menjadi penggerak ekonomi dunia. Nah, ini saya lihat kita perlu memberi perhatian kepada dua negara itu. Selain tentu saja saya rasa Korea harus dipandang sebagai sebuah faktor yang harus digarap lebih serius. Baik, ada China, India, dan Korea begitu yang memang sekarang menjadi backbone dari ekspor Indonesia. Kita akan sampaikan dulu infografik dulu nih ya Pak Handito terkait dengan beberapa komoditas andalan kita begitu untuk ekspor, dan datanya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, seperti yang bisa Anda saksikan ini perkembangan harga komoditas unggulan Indonesia untuk minyak kelapa sawit ini $1.142 Amerika per metrik ton pada bulan Agustus 2021. Tapi kita lihat tren harganya sudah turun sampai dengan $1.026 Amerika per metrik ton pada bulan Agustus tahun ini. Dan selanjutnya bagaimana dengan biji besi? Oke, seperti yang bisa Anda lihat di Agustus 2021 $162,2 Amerika per dry metric ton unit. Kemudian di bulan Agustus 2022 harganya juga setengah mengalami penurunan menjadi $108,9 Amerika per dry metric ton unit. Itu dia untuk biji besi. Dan selanjutnya kita akan cermati dari pergerakan harga nikel. Nikel justru melonjak ini, kita lihat dari Agustus 2021 kita bandingkan dengan Agustus tahun ini dari $19,1 Amerika per metrik ton, kemudian meningkat menjadi $22,1 Amerika per metrik ton pada bulan Agustus 2022, karena kita tahu perkembangan dari komoditas nikel ini menjadi salah satu bahan dasar ya pembuatan ataupun pengembangan elektrifikasi di sektor otomotif secara global maupun juga di Indonesia. Dan selanjutnya dari sisi minyak mentah. Minyak mentah
memang kecenderungannya mengalami kenaikan karena ini juga yang menyumbang salah satu ataupun berkontribusi terhadap krisis energi yang terjadi di global akibat konflik tidak berujung antara Rusia dan Ukraina. Agustus 2021, 68,9 dolar Amerika per barrel. Kemudian di Agustus tahun ini tercatat 96 dolar Amerika per barrel. Dan lanjut, bagaimana dengan batu bara? Batu bara kita juga lonjakannya luar biasa dari 137,9 dolar Amerika per metric ton naik hingga 290 dolar Amerika per metric ton pada Agustus tahun ini. Baik, berikutnya kita akan mencermati dari sisi neraca perdagangan Indonesia. Ya, ini dia fluktuasinya dari Agustus 2020 kita lihat tercatat 2,31 miliar dolar. Kemudian di Agustus 2021 4,76 miliar dolar Amerika. Kemudian di bulan Juli tahun ini 4,22 miliar dolar Amerika dan di Agustus 2022 melonjak hingga 5,76 miliar dolar Amerika. Jadi ya beberapa data dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor. Ya, Pak Handito, berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan, beberapa komoditas andalan kita memang sedang mengalami penurunan harga di internasional. Nikel masih cukup oke, kemudian minyak mentah juga sama, kemudian juga batu bara. Nah, kalau Anda katakan windfall ini sudah mulai normal begitu dalam artian normalisasi dari harga komoditas, bagaimana melihat ke depan begitu? Apakah tetap bisa menjadi backbone Pak untuk kinerja ekspor Indonesia? Ya, saya menggarisbawahi itu ya. Harga yang nikel naik ya 10% tadi sekitar, kemudian harga CPO yang turun gitu ya, dan juga tadi harga tadi juga turun juga, harga apa tadi itu? Ada CPO, beberapa, ada ya, biji besi, kemudian biji besi ya. Ya. Nah ini saya sih sebenarnya malah bersyukur ketika harganya turun, tapi ekspor kita masih terjaga. Kenapa? Karena begitu harga turun sebenarnya kompetitor kita kan ya boleh dikatakan berkurang gitu ya. Kita ini kan negara yang kalau untuk CPO udah nomor 1 lah kan gitu. Jadi justru penurunan harga itu selama kita tetap kompetitif sebenarnya meskipun kelihatannya nggak enak gitu ya turun gitu. Tapi sebenarnya itu menunjukkan kita akan makin menguasai pasar. Nah kalau soal yang batu bara ataupun minyak bumi saya rasa ini lebih banyak inilah ya aspek-aspek non market sebenarnya yang terjadi, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah artinya kalau melihat keseluruhan dari perkembangan harga tadi, maka kita sebenarnya haruslah kemudian terus meneruskan ini, meneruskan yang khususnya yang non batu bara dan non minyak bumi tadi itu, karena justru disitulah kekuatan kita ke depan. Batu bara maupun minyak bumi kan kita bukan negara yang kaya lagi di bidang itu gitu ya, tetapi kalau CPO, kalau di bidang yang lain-lain tadi itu kita masih nikel, apalagi kita punya kemampuan luar biasa. Baik, kita tahu pemerintah juga telah melakukan program hilirisasi begitu. Nilai tambah yang terus dilakukan begitu daripada bahan dasar atau raw material yang diekspor. Anda melihat ini yang membuat keuntungan berlipat ganda, Pak Handito? Iya, saya rasa apalagi dengan kasusnya nikel gitu ya, kita dorong untuk pabrik baterai. Ya meskipun belum sampai final, tapi perkembangan itu bagus. Gitu. Nah, hilirisasi seperti ini sebetulnya sedang terjadi di CPO ya. Saya lagi dengan teman-teman Kementerian Perindustrian beberapa hari ini untuk memperhatikan tidak hanya di pelaku usaha besar, bahkan di sentra-sentra kecil pun industri yang turunan dari CPO harus dikembangkan. Nah, ini akan membuat semakin kuat. Nah, ini memang perlu program dan perlu kebersamaan. Jadi hilirisasi, saya sudah menyebutnya industrialisasi gitu. Ini saya rasa perlu diprogramkan kembali khususnya buat industri-industri tertentu dengan basis komoditi yang kita kuat.
Oke, yang menarik kita review mungkin lebih jauh lagi kalau kita bicara integrasi dari hulu ke hilirnya nih Pak Hanito. Anda melihat suatu apa ya kesetaraan yang sudah terjadikah dari ekosistem hulu ke hilir tadi atau masih ada ketimpangan dari hulu nih? Biasanya kan dari sumbernya ini yang memang mereka sejauh ini kan masih mengeluhkan terkait dengan produksi, serapan, kemudian harga. Sementara pada saat sudah hilirisasi mereka sudah pasti ada penambahan nilai, berarti ada juga pemasukan yang lebih begitu Pak Hanito. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, ini memang kalau kita bicara perkembangan ekosistem ini kan sesuatu yang alami, pemerintah lebih banyak fasilitasi, pelakunya lah yang menjalankan ya. Jadi, nah ini yang sebenarnya kita ini membutuhkan adanya beberapa perusahaan yang mengintegrasikan itu. Bukan berarti kita tergantung sama mereka, tetapi kita butuh perusahaan-perusahaan yang contoh lah ya, terjadi dengan nikel itu. Ada yang produksi dari nikel diolah menjadi bahan pengajaran, bahan jadi, jadi mobil. Nah, kita perlu ada contoh yang ini sampai hilir seperti itu. Yeah. Tapi bukan berarti kita tergantung sama mereka. Artinya itu jadi punya pola. Harusnya begitu, harusnya begitu. Nanti dari situ ada yang buat yang di hulu, ada yang buat yang di hilir. Nah, ini juga terjadi di CPO. Di CPO saya lihat sudah mulai terbentuk, ada beberapa perusahaan. Jadi kita di saat sekarang ini membutuhkan perusahaan besar. Mudah-mudahan perusahaannya perusahaan Indonesia. Tetapi kalaupun kita pinjam perusahaan luar negeri, tak apa-apa. Ya, ini untuk perusahaan Indonesia. Nah, ini integrasi di luar negeri harus dicontoh oleh perusahaan-perusahaan besar. Dan perusahaan kecilnya sedikit. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor. Ya Pak Handito, kita akan lanjutkan kembali bagaimana mungkin strategi yang perlu juga diterapkan oleh pemerintah untuk menjaga kinerja ekspor kita akan terus moncer ini untuk beberapa pekan ataupun bulan ke depan begitu. Anda melihat apa saja nih? Ya, jadi kalau dulu dikasih level gitu ya, saatnya sekarang ini kita bicara ekspor untuk rakyat gitu. Ekspor untuk rakyat itu bisa juga yang melakukan usaha besar, menengah dan kecil, itu termasuk yang rakyat kecil gitu ya, itu bisa dilakukan. Tapi yang kedua, memang ekspor itu perlu dinikmati oleh rakyat gitu. Maksudnya dinikmati rakyat itu kita bisa mendorong yang pelaku usaha kecil untuk ekspor, bisa, tetapi bisa juga menjadi yang mengambil manfaat turunannya gitu. Yang melakukan ekspor bisa jadi perusahaan besar, perusahaan menengah, tapi yang kecil diikutkan. Nah, ini saya rasa perlu membangun sebuah orkestra lebih lanjut gitu ya. Sekarang bentuk orkestranya. Tapi orkestra lebih lanjut bagaimana menghubungkan antara yang di hilir di perdagangan. Saya rasa komandannya harus jadi hilir gitu ya. Kemudian dengan mengikut sertakan yang hulunya ini. Maksud saya industri, pertanian dan sebagainya. Baik, kita tahu di sisi lain besi dan baja juga menjadi andalan ekspor begitu. Untuk dari sisi produksi, kualitasnya sendiri bagaimana nih menurut analisis Anda Pak Andito? Baja ini? Ya. Ya, ini baja ini memang digerakkan oleh adanya investasi luar negeri yang sudah terjadi tempat kita ya. Ada beberapa pabrik baja yang digerakkan oleh investor dari Korea, dari China, yang makin hari makin makin efektif. Tetapi memang ini sesuatu yang memang perlu kita lakukan. Tetapi sebenarnya penguasaan kita di situ tidak terlalu besar sebenarnya. Kita harus mengakui ketergantungan kita pada investor ini masih sangat tinggi. Tetapi ya ini paling tidak ini akan bisa membantu menggerakkan industri machinery, industri yang layak menggunakan baja, termasuk otomotif, industri permesinan dan sebagainya. Yang kita harapkan ini yang dikerjakan oleh pelaku-pelaku Indonesia, khususnya di ekspor. Meskipun ini akan sangat bermanfaat untuk impor substitution ya, mengganti kebutuhan baja dengan produksi dalam negeri yang memang selama ini juga sebenarnya kita masih sangat tergantung pada impor. Nah, ini memang membutuhkan pendekatan khusus ini soal budget ini. Oke. Pendekatan khusus apakah juga sama nanti untuk komoditas andalan ekspor kita juga? Ya, ini tentunya khusus karena baja ini tidak hanya bermainnya di perusahaan internasional, tapi juga perusahaan besar. Saya rasa kita perlu memperkuat kembali. Kalau zaman dulu kita
kita melihat ya kan pasti lah contohnya gitu ya yang tadinya kita harapkan menjadi pemain yang komprehensif gitu, tapi sekarang kita sudah kerjasama itu dengan beberapa negara gitu ya. Oke. Apalagi dengan Costco juga sudah mulai kelihatan hasilnya. Nah, saya rasa yang seperti ini atau bukan memang treatment khusus yang masuk orkestranya ini industri hilirnya ini industri yang memang membutuhkan investasi dari negara-negara lain. Jadi harus kira-kira rombongan gitulah pengguna baja dari luar negeri kita bawa ke dalam negeri. Oke, itu dia. Berarti memang treatmentnya ini harus tetap dijaga sehingga tadi dari sisi kualitas produksi kita juga bisa memenuhi standar internasional sehingga masih akan terus diminati oleh para buyer dari luar negeri. Pak Handito, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Handito.